Abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara superpower yang mengendalikan Sumatera bagian utara. Dipimpin oleh sosok legendaris, Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh berhasil memperluas wilayah ke selatan. Tahun 1612, Sultan Iskandar Muda memimpin ekspedisi militer ke wilayah Delhi. Ekspedisi militer tersebut berhasil menguasai Delhi yang merupakan pusat kerajaan Aru. Tetapi tujuan utama ekspedisi militer Sultan Iskandar Muda adalah menangkap Sultan Johor yang terbukti bekerja sama dengan Portugis. Perjalanan ekspedisi militer Sultan Iskandar Muda sampai di sebuah tempat yang merupakan pertemuan Sungai Asahan dengan Sungai Silau. Sultan Iskandar Muda selanjutnya memerintahkan para prajuritnya membangun sebuah tempat peristirahatan yang berbentuk balai. Tempat tersebut kelak dikenal sebagai Tanjung Balai dan menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Asahan. Setahun berikutnya, tahun 1613, Sultan Iskandar Muda berhasil menguasai Johor. Pada ekspedisi selanjutnya, berturut-turut Pahang, Kedah, dan Nias berhasil dikuasai. Wilayah Kesultanan Aceh di masa Sultan Iskandar Muda meluas jauh hingga ke selatan, baik pesisir barat maupun timur Sumatera. Tahun 1630, Sultan Iskandar Muda menunjuk putranya Abdul Jalil sebagai pemimpin Kesultanan Asahan. Putra Sultan Iskandar Muda naik tahta dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah. Kesultanan Asahan selanjutnya menjadi negara vasal atau bawahan dari Kesultanan Aceh. Wilayah Kesultanan Asahan meliputi beberapa daerah yang sekarang masuk ke dalam Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sejak awal berdirinya, Kesultanan Asahan sudah menjadi negara dengan corak Islam. Hal ini dikarenakan wilayah Asahan terlebih dahulu menjadi kekuasaan Kesultanan Aceh. Sedangkan pengelolaan wilayah di luar ibu kota, Sultan Abdul Jalil mempercayakan kepada para pemimpin lokal yang diberi gelar datuk. Masa kepemimpinan Sultan Abdul Jalil tidak diketahui dengan pasti. Sumber-sumber sejarah tidak menyebutkan detail akhir masa jabatannya. Pemimpin Asahan berikutnya adalah Sultan Said Shah. Sultan kedua Asahan ini tidak diketahui dengan pasti waktu awal hingga akhir jabatannya. Generasi ketiga, Sultan Muhammad Mahrum Shah, hanya diketahui akhir dari masa jabatannya, yaitu tahun 1760. Generasi keempat, Sultan Abdul Jalil Shah memegang puncak kepemimpinan Asahan hanya dalam rentang waktu tahun 1760 hingga 1765. Pemimpin berikutnya, Sultan Dewa Shah, memimpin Asahan dalam rentang waktu yang cukup lama dari tahun 1765 hingga 1805. Selanjutnya, Asahan dipimpin oleh Sultan Musa Shah dari tahun 1805 hingga 1808. Sampai generasi ketujuh, yaitu Sultan Muhammad Ali Shah yang memimpin dari tahun 1808 hingga 1813. Regenerasi Asahan tercatat stabil tanpa adanya konflik. Wafatnya Sultan Muhammad Ali Shah membuat regenerasi kepemimpinan Asahan diwarnai konflik di antara dua puteranya, Raja Husain dan Raja Muhammad Ishaq bersitegang memperebutkan tahta Asahan. Konflik tersebut berakhir dengan kesepakatan damai. Raja Husain memegang tahta Asahan dengan gelar Sultan Muhammad Husain Rahmatsyah. Sedangkan Raja Muhammad Ishaq diangkat sebagai yang di-Pertuan Negeri Kualuh, salah satu wilayah Asahan. Pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Husain inilah persinggungan Asahan dengan Eropa dimulai. Belanda dan Inggris bersaing memperebutkan kekuasaan di pesisir timur Sumatera. Sementara itu, Aceh berusaha mempertahankan kekuasaan mereka atas Asahan. 1 Februari 1858, Belanda dan Siak menandatangani sebuah perjanjian. Dalam dokumen yang dikenal sebagai Perjanjian Siak tersebut, seluruh wilayah Kesultanan Siak diserahkan kepada Belanda.
Dalam perjanjian Siak disebutkan bahwa Kesultanan Asahan merupakan wilayah yang masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Siak. Bukan hanya Asahan, Kesultanan Siak juga mengklaim Batu Bara, Serdang, Deli, Langkat, dan Tamiang sebagai wilayah mereka.